67. Kudeta 3. Di kediaman Niu Zhen berada, Mei Li dan Niu Yuan mulai ketakutan saat suara pertarungan mulai tersengar lebih jelas. Tak lama Niu Zhen kembali ke ruangan istri dan anaknya setelah memeriksa tempat terlebih dahulu. Meier, Yuaner, kalian pergi ke belakang bangunan tempat taman berada. Di sana tempat aman. Lari dan carilah tempat sembunyi. Suamiku, mari kita lari bersama-sama. Niu Yuan mengajaknya. Niu Zhen tersenyum tipis. Yuaner, aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Aku sebagai ketua klan akan bertanggung jawab melindungi semuanya. Kalian pergilah, nanti aku akan menyusul. Niu Yuan menggeleng cepat sedangkan Mei Li terisak menahan tangis. Ayah, kalian berenam lindungi anak dan istriku kemanapun mereka pergi. Pastikan keduanya aman meninggalkan kediaman ini. Niu Zhen seolah berbicara pada ruang kosong saat tiba-tiba dari ketiadaan muncul 6 orang pendekar di belakangnya. 6 pendekar itu memakai seragam serba hitam. Mereka adalah pengawal rahasia keluarganya dan kini Niu Zhen memerintahkan untuk keluar dari persembunyian itu. Baik ketua, serahkan Nona dan Nyonya pada kami. Setelah titahnya, 6 orang itu langsung membawa Mei Li dan Niu Yuan pergi meski sejenak keduanya enggan meninggalkan Niu Zhen sendiri. Niu Zhen tidak punya waktu lagi untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya karena sebentar lagi musuhnya akan tiba di sini. Benar saja. Beberapa detik kemudian pintu kediamannya terbuka dan muncullah 3 orang di baliknya. Satu di antaranya adalah Niu Zhen kenal sedangkan 2 lainnya baru pertama kali melihatnya. Niu Zhen tersenyum pahit saat melihat orang yang dikenalnya itu. Kau sungguh kejam kakak. Hanya karena kau tidak dipilih menjadi ketua klan lantas langsung berkhianat seperti ini. Sebab itulah ayah tidak memilihmu menjadi ketua. Diam kau adik sialan. Niu Zuan melotot dengan penuh kebencian saat Niu Zhen membahas hal tersebut. Jika bukan karena adanya kau mungkin aku sudah menjadi ketua klan saat ini. Kalau kakak ingin menjadi ketua klan maka mintalah padaku dengan baik-baik, jangan pakai cara seperti ini. Percuma kalau kau setuju jika 10 tetua sialan itu menolakku menjadi pemimpin. Malam ini aku akan membunuh semua yang ada di sini lalu merombak pemerintahan klan Niu semula menjadi klan yang baru. Niu Zhen tahu kakaknya dari dulu tidak menyukai pemerintahannya, namun yang tak diduga kebenciannya harus sampai seperti ini. Aku tak akan membiarkanmu bertindak sesukamu. Coba saja kalau kau bisa. Aku akan membunuhmu di sini. Niu Zuan dan Niu Zhen bergerak bersamaan menggunakan pedangnya. Meski seorang adik Niu Zhen memiliki kemampuan menyamai kakaknya bahkan lebih. Apa kita akan menonton saja seperti ini? Tanya Liu Kai, menguap lebar sambil melihat kedua saudara Niu bertarung. Ini permintaan Tuan Zuan. Kita lihat dulu situasinya dan jika memungkinkan Tuan Zuan kalah maka kita bergerak maju. Jawab Liu Yanxi. Di sisi luar tempat kejadian kudeta, Jian Chen dan 5 pendekar lainnya bergerak cepat melewati atap-atap bangunan rumah penduduk. Ketika jaraknya dengan pagar pemerintahan sudah dekat, pasukan bertopeng yang berjaga mulai menyadarinya dan kemudian mereka langsung menghadang Jian Chen. Berhenti. Jika kalian masuk ke dalam maka bersiaplah menghadapi hukuman mati. Orang itu tidak menyelesaikan ucapannya karena tiba-tiba Jian Chen melepaskan pisau lempar yang kecepatannya tak bisa dilihat sedikit pun. Pisau lempar itu tertancap di lehernya dengan telak. Orang bertopeng lainnya bereaksi histeris, bahkan 5 pendekar di belakang Jian Chen meneguk ludah. Mereka sama-sama tidak melihat gerakan tangan Jian Chen. Cepat halangi dia. Dia akan menerobos masuk.
Semakin Jian Chen berjalan maju maka semakin banyak orang bertopeng menghadangnya. Menyaksikan itu Jian Chen menarik pedang taring putih dari sarungnya. Ia mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedangnya dan dalam waktu singkat mata pedangnya berwarna keemasan. Jian Chen menyelimuti pedangnya dengan elemen cahaya. Ia bergerak cepat pada orang bertopeng sebelum mengayunkan senjatanya. Jian Chen bergerak lincah dan setiap kali pedangnya terayun ia bisa membelah lawannya dalam sekali serangan. Tidak peduli lawannya menahan pedang Jian Chen atau mempunyai baju pelindung yang dipakainya, pedang Jian Chen tetap bisa menembusnya dalam sekali ayunan. Elemen cahaya yang ada di pedang Jian Chen memiliki sifat panas yang sangat amat tinggi. Bukan hanya besi dan baja, bahkan kelas pusaka menengah pun bisa terbelah dengan pedangnya. Apa-apaan? Dia punya pusaka kelas tinggi seperti ini. Pasukan bertopeng mulai ragu bergerak saat rekan-rekannya terbunuh dengan begitu mudah, tetapi mereka tak punya pilihan selain menghadang langkah Jian Chen. Menurut mereka Jian Chen tak bisa dibiarkan maju terus-menerus atau rencana kudeta ini akan menjadi kacau. Jian Chen menanggapi belasan pendekar bertopeng itu tanpa gentar. Mereka semua masih berada di alam jiwa sehingga dengan pedangnya Jian Chen bisa melawannya dengan mudah. 5 pendekar yang bersama Jian Chen juga tak punya kesempatan untuk menggunakan senjatanya karena Jian Chen selalu membunuhnya dalam sekali serangan. Dalam waktu singkat sudah banyak jasad yang tergeletak di tangan pedang Jian Chen. Bukan hanya sangat tajam tetapi teknik pedang Jian Chen juga tak kalah berbahaya. Para pendekar bertopeng akhirnya menyadari Jian Chen berada di tingkat yang berbeda setelah sebagian temannya tewas dalam waktu cepat. Mereka ingin menjauh namun semuanya sudah terlambat karena Jian Chen kini memusatkan untuk menghabisi semua pasukan bertopeng yang berjaga di perbatasan. Jian Chen akhirnya masuk setelah membunuh semua pasukan bertopeng yang berjaga di luar, namun saat di dalam langkahnya harus terhenti melihat suasana pemerintahan klan saat ini. Ada banyak sekali pertarungan yang terjadi sekarang mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Pasukan bertopeng bertarung dengan pasukan klan Niu yang ada. Pasukan bertopeng jelas mendominasi karena banyaknya jumlah mereka. Hal ini membuat pasukan bertopeng jadi lebih unggul dalam bertarung dan membuatnya dengan mudah mengalahkan lawannya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah seorang pendekar yang mengikuti Jian Chen dari tadi bertanya setelah mengamati keadaan sekitar. Jian Chen tidak dulu menjawab. Ia memperhatikan daerah sekelilingnya sebelum kemudian tatapannya tertuju pada menara pengintai yang tinggi. Kita akan pergi ke menara itu, jawab Jian Chen singkat yang segera bergerak maju. 5 pendekar lainnya tak banyak bicara dan langsung mengikuti Jian Chen dari belakang. Satu yang di pikiran mereka adalah anak muda di hadapannya memiliki kekuatan di atasnya. Selama di perjalanan menuju menara Jian Chen beberapa kali dihadang oleh pasukan bertopeng namun Jian Chen dengan mudah menghabisinya. Jian Chen langsung naik ke menara saat sampai dengan berjalan di tembok bangunannya. Bagi mereka yang sudah mempunyai tenaga dalam, hal ini adalah biasa selama seorang pendekar mengalirkan tenaga dalam pada kakinya maka ia bisa melawan hukum gravitasi. Ketika sampai di atas menara, Jian Chen bisa melihat jelas suasana pertempuran yang sedang terjadi. Suasananya ternyata jauh lebih kacau dari perkiraannya. Niu Zuan ini, dia benar-benar berencana untuk membunuh seluruh orang yang ada di kediaman ini. Jian Chen bernafas dingin melihat keadaan di bawahnya. Jian Chen kemudian mengeluarkan busur panah yang diambil dari toko angsa putih sebelumnya. Dalam sekali bidik, panah Jian Chen dengan cepat mengenai leher pasukan lawannya yang sedang bertarung. Jian Chen tak berhenti di sana.
Dia mengambil 3 anak panah sekaligus dan dalam beberapa bidikan 3 orang bertopeng lainnya terbunuh secara bersamaan. Episode sebelumnya, Eps 66, Kudeta 2. Episode berikutnya, Eps 68, Kudeta 68, Kudeta 4. Jian Chen terus melepaskan tembakan tanpa peduli pada jumlah anak panahnya. Alhasil dari serangannya dia sudah membunuh puluhan orang bertopeng dalam sekejap. Tembakan Jian Chen sangat akurat dan cepat. Dia juga membidik bagian vital dari targetnya sehingga mereka yang tertembak langsung mati di tempat. Lambat laun pasukan bertopeng mulai menyadari rekan-rekannya terbunuh tanpa ada gerakan yang berarti. Pada saat melihat anak panah yang tertancap, mereka mulai menoleh ke atas untuk menemukan sang pelaku. Tidak membutuhkan waktu lama mereka melihat Jian Chen yang sedang berdiri di menara pengintai sambil menembakkan panah yang lainnya. Tuan muda, beberapa pasukan bertopeng mulai menyadari keberadaan kita. Apa yang harus kita perbuat? Tanya pendekar yang mengikuti Jian Chen. Biarkan mereka ke sini. Kita serang mereka saat di atas. 5 pendekar lainnya menurut arahan Jian Chen. Kini mereka sudah menganggap Jian Chen sebagai kaptennya yang harus dipatuhi. Jian Chen masih melepaskan panah saat tiba-tiba bidikannya tertuju pada sebuah ledakan di bangunan paling besar di kawasan pemerintahan klan. Dahi Jian Chen mengerut saat tahu bahwa bangunan itu adalah dari kediaman keluarga Mei Li. Dari ledakan sebelumnya keluar 4 orang yang sedang bertarung di atas genteng dengan sengit. 2 di antaranya adalah Niu Zhen dan Niu Zuan sedangkan 2 lainnya Jian Chen tidak mengetahuinya. Niu Zhen melawan ketiganya sekaligus. Meski jarak pertarungan Jian Chen dan keempatnya jauh namun dengan indranya yang tajam Jian Chen bisa melihat pertarungan itu dengan jelas. Niu Zhen jelas dalam keadaan yang tak menguntungkan walau kultivasinya di atas lawannya. Niu Zhen berada di ranah alam bumi tahap 4 sedangkan lawannya di alam bumi tahap 2. Andai 2 melawan 1 mungkin Niu Zhen masih bisa mengalahkannya namun 3 lawan 1 jelas di luar kemampuan Niu Zhen. Saat ini Niu Zhen masih bisa menghadapi ketiganya berkat teknik klannya sendiri. Teknik pedang rembulan. Hanya saja sampai kapan dia bertahan seperti itu. Ketika dia mulai kelelahan dan tenaga dalamnya habis hanya soal waktu Niu Zhen kalah dan terbunuh. Jian Chen memperhatikan itu juga tak bisa berbuat banyak. Kultivasi alam bumi adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan Jian Chen di kultivasinya sekarang. Anak panahnya juga tak bisa membantu karena terlalu jauh. Satu-satunya yang bisa menolong Niu Zhen sekarang adalah sebuah keajaiban. Pandangan Jian Chen kemudian teralihkan pada pertarungan tak jauh dari Niu Zhen berada. Jika rata-rata pasukan bertopeng memiliki kekuatan alam jiwa namun ada belasan di antaranya yang sudah menginjak alam kehidupan. Salah satu belasan dari mereka kini melawan 6 pendekar dari klan Niu. Setiap satu pendekar klan Niu melawan 2 pendekar bertopeng. Jian Chen menebak bahwa 6 orang itu adalah tetua klan Niu yang menjabat sekarang. Jian Chen menarik-tarik busurnya lalu mengeluarkan anak panah dari cincin ruang. Dia berniat untuk membantu 6 tetua klan Niu itu. Karena targetnya di alam kehidupan, Jian Chen harus mengalirkan tenaga dalam pada anak panahnya. Ketika panah itu meluncur, kecepatannya 2 kali lipat dari sebelumnya sedangkan akurasinya tak dapat diragukan lagi. Jian Chen bisa menembaknya tepat sasaran. 6 orang tetua klan Niu yang semula mulai kewalahan dengan jumlah musuhnya tiba-tiba ada sebuah panah yang melesat cepat membunuh salah satu orang bertopeng. Sebelum orang-orang bertopeng mengetahui situasinya sudah ada anak panah lainnya lagi yang terlepas dan membunuh mereka.
Orang-orang bertopeng kemudian memfokuskan pada serangan anak panah itu, menangkis atau menghindarinya, namun 6 tetua lainnya tidak tinggal diam. Setelah mengetahui sang pemanah itu adalah sekutunya, 6 tetua yang melihat lawan-lawannya teralihkan perhatiannya langsung bergerak mengayunkan pedangnya. Perhatian orang bertopeng terpecah antara harus menangkis panah atau menahan pedang. Serangan dari kedua sisi itu membuat mereka tersudut. Tidak membutuhkan waktu lama hingga di antara mereka ada yang terbunuh lagi. Sekitar ada 8 orang yang mati dari 12 orang yang mengepung 6 tetua sebelumnya. Kolaborasi serangan panah dan pedang membuat kemenangan para tetua jadi lebih mudah. Jian Chen sebenarnya ingin membunuh semua orang bertopeng yang sedang melawan tetua itu, namun situasinya berubah ketika banyak musuhnya yang mulai menaiki menara. 5 pendekar yang mengikuti Jian Chen di awal sedang menahan mereka yang sudah naik. Jian Chen tak punya pilihan selain membantu. Jian Chen menggunakan teknik tendangan yang mematikan pada mereka yang telah menaiki menara. Tendangan Jian Chen dilapisi tenaga dalam membuatnya jadi lebih kuat. Setiap yang menahan tendangan Jian Chen akan mengalami keretakan tulang. Dan andai tendangan itu mengarah ke lehernya akan segera terbunuh. Menghindarinya juga mustahil karena teknik tendangan Jian Chen sangat rumit dibaca. Dalam beberapa kedipan mata sudah banyak yang tewas oleh kakinya dan sebagian besar lainnya tertendang hingga jatuh dari menara. Mereka yang jatuh mungkin masih bisa selamat namun akan mengalami cedera serius di tubuhnya. Aksi rekan-rekannya yang berjatuhan itu membuat pasukan bertopeng yang ingin naik menjadi ragu. Satu hal yang mereka yakini bahwa orang yang ada di atas menara itu mempunyai kekuatan lebih tinggi dari mereka semua. Terima kasih Tuan Muda atas pertolongannya. 5 pendekar bersama Jian Chen mengucapkan terima kasihnya secara bersamaan karena mereka hampir terpojok melawan jumlah musuhnya yang membludak. Jian Chen mengangguk. Karena sudah tidak ada yang hendak menaiki menara lagi, Jian Chen memfokuskan untuk memanah sedangkan 5 pendekar di dekatnya menjaga Jian Chen dari sekitarnya. Jian Chen menghujani kembali orang-orang bertopeng yang melawan para tetua klan Niu. Mereka sebenarnya sudah unggul dan dengan panah Jian Chen, tetua-tetua itu akhirnya membunuh semua orang bertopeng yang tersisa. Jian Chen bernafas lega saat orang bertopeng di alam kehidupan telah tewas semua. Meski begitu itu tidak membuatnya berhenti. Jian Chen masih terus memanah sekelilingnya. Siapa dia? Aku baru mengetahui di dalam klan Niu ada pendekar pemanah yang memiliki keahlian setinggi itu. Aku juga. Jika bukan karena dia mungkin kita sudah terbunuh tadi. 6 tetua itu tidak bisa melihat wajah si pemanah karena jaraknya yang lumayan. Mereka ingin sekali menghampiri dan mengucapkan terima kasihnya jika bukan dalam kondisi perang. Keenamnya tak bisa takjub lebih lama. Mereka segera bergerak membantu yang lainnya. Di sisi lain Jian Chen berdecak kesal karena musuhnya yang tiada berhenti jumlahnya. Ia memang membunuh puluhan orang namun kematian itu tidak cukup mengubah arus kudeta ini. Jika dihitung mungkin ada 800 pasukan bertopeng yang ada di kawasan kudeta ini sedangkan pasukan klan Niu hanya berjumlah 400 orangan. Jian Chen tak mungkin membunuh setengahnya terutama karena jumlah anak panahnya tak sebanyak itu. Benar saja. Ketika ia berusaha menarik tali busur panahnya, cincin ruang itu tak dapat lagi memunculkan anak panah lainnya yang menandakan sudah habis. Celakanya di saat itu mata Jian Chen baru menemukan keberadaan Mei Li serta ibunya yang dikawal 6 pendekar. Tanpa mereka sadari ada beberapa orang bertopeng yang mengikutinya dan diantaranya ada yang di ranah alam kehidupan. Jian Chen tanpa alasan lagi langsung meloncat dari menara dan menyusul ke tempat Mei Li. 5 pendekar bersamanya sedikit terkejut atas tindakan mendadak tersebut sebelum kemudian bergerak mengikuti Jian Chen.
Episode sebelumnya. Eps 67, Kudeta 3. Episode berikutnya. Eps 69, Kudeta V. Nyonya, Nona, teruslah berlari ke depan. Kami akan mengulur waktu untuk menghadapi mereka. Orang yang mengawal Mei Li dan ibunya tak bisa terus melanjutkan berlari ketika pasukan bertopeng sedang mengejarnya. Mei Li ingin mencegah itu, namun kata-katanya tidak keluar ketika pasukan bertopeng muncul dan menghadang langkahnya. Sial, mereka terlalu banyak. 6 pengawal sebelumnya berdecak kesal ketika melihat jumlah lawannya. Ia menoleh ke arah Mei Li dan Niu Yuan. Nyonya, kami akan memberi jalan pada kalian, setelah itu berlarilah secepat yang Anda bisa. Bagaimana denganmu? Apakah kalian akan ikut? Niu Yuan berkata cemas. Nyonya, keselamatan Anda adalah yang terpenting sekarang. Semenjak kami jadi pengawal, keselamatan Anda lebih penting dari nyawa kami. Orang-orang bertopeng tertawa melihat percakapan dramatis tersebut. Salah seorang di antaranya berkata dengan nada mengejek. Percuma kalian saling mengorbankan di sini jika pada akhirnya semuanya mati. Apakah kalian pikir akan dibiarkan saja atas kudeta yang terjadi? Yang benar saja. Pasukan bertopeng bermunculan lagi. Jika jumlahnya awalnya masih ditolerir, namun sekarang sulit untuk menemukan celah. Kami sudah ditugaskan dari awal untuk membunuh keluarga ketua klan saat sedang kudeta. Orang bertopeng itu tertawa. Sejak awal kalian sudah menjadi incaran kami. 6 pengawal itu mulai cemas harus bertindak seperti apa. Mereka memposisikan untuk melindungi Mei Li dan Niu Yuan sekuat tenaga. Mei Li menggigit bibirnya. Suasana ini terlalu cepat berubah untuknya. Sebelumnya dia sangat senang karena ibunya bakal sembuh seperti sedia kala, namun belum seminggu kebahagiaan itu datang. Dia harus di posisi yang membahayakan yang mencakup semua keluarga dan klannya. Mei Li menarik pedang di pinggangnya, bersiap untuk bertarung sekuat yang ia bisa. Berbeda dengan anaknya yang bisa bela diri, ibunya, Niu Yuan bukanlah orang yang berada di dunia persilatan. Ibu, aku akan membantu memberi jalan keluar agar ibu bisa kabur. Mei Li memutuskan untuk tidak tinggal diam saja. Meski terdengar percaya diri, tetapi di dalam hatinya Mei Li sangat ketakutan bertarung hidup dan mati. Belum lagi dia tidak yakin untuk mengalahkan satu orang di antara mereka. Niu Yuan menggeleng pelan. Dia tidak akan bisa melakukan itu untuk lari dan mengorbankan puterinya. Kalaupun dia berhasil hidup, kehidupannya tidak lagi berarti jika kehilangan puteri dan suaminya. Itu tidak lebih dari kedamaian yang didapat oleh kekalahan. Maafkan ibu yang tak bisa melindungi, Meier. Niu Yuan memeluk tubuh anaknya. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Maafkan ayah dan ibu yang tak dapat menjagamu, memberikan kehidupan yang seharusnya. Ibu. Mei Li langsung menangis melihat ibunya menangis. Ia ikut memeluk ibunya. Keenam pengawal di depannya terharu mendengar itu. Mereka memang telah merasa gagal melindungi keduanya ketika melihat pasukan bertopeng yang berjumlah banyak. Ketika keputusasaan melanda hati rombongan itu, ketika mereka memutuskan untuk melawan sampai akhir, tiba-tiba dari atas genteng rumah turun seseorang yang mendarat di antara mereka. Disusul orang itu mendarat, turun lagi 5 orang lainnya yang muncul. Pasukan bertopeng yang menghadang, mundur beberapa langkah saat ada pendekar bantuan yang datang. Mulanya mereka waspada, namun setelah melihat seseorang di antaranya berusia remaja membuat kewaspadaan itu merasa tidak diperlukan. Jian Chen sedikit bernafas lega mengetahui rombongan Mei Li ternyata belum diserang. Dia sudah berlari sekuat tenaga, takut pasukan bertopeng itu sudah bergerak dan menyerangnya.
Kalian lindungilah Mei Li dan Nyonya Yuan. Biar aku sendiri yang menghadapi semua orang ini. Titah Jian Chen pada 5 pendekar yang bersamanya. Saudara Jian. Mei Li langsung tersadar saat mendengar suara Jian Chen. Dia kemudian menemukan pemuda itu sudah berada di depan rombongannya. Hei anak muda. Aku tahu kau semuran dengan gadis cantik itu. Tetapi bertingkah sok pahlawan di situasi seperti ini tidak berbeda jauh dengan sebuah bualan belaka. Orang bertopeng tertawa mengejek diikuti yang lainnya. Kau seharusnya lari dan jangan kesi. Sebelum ucapan orang itu selesai, Jian Chen sudah mengayunkan pedangnya dan memotong lehernya. Pedang Jian Chen sudah memancarkan cahaya keemasan yang bersuhu tinggi, membuat pedangnya dapat memenggal leher orang tersebut seperti memotong tahu. Pasukan bertopeng hampir lupa berkedip menyaksikan pemenggalan itu. Bahkan Mei Li, pengawal dan pendekar yang bersama Jian Chen sebelumnya begitu terkejut aksi sadis Jian Chen. Jian Chen tidak memperdulikan perhatian orang di belakangnya apalagi musuhnya. Dia segera bergerak maju melawan semua pasukan bertopeng seorang diri. Teknik pedang bulan separuh. Cerminan tetesan hujan. Jian Chen menggunakan teknik pedang pernafasan. Dengan teknik tersebut dia bergerak sangat cepat sehingga tubuhnya seperti terbagi menjadi 3 orang diri. Setiap diri Jian Chen menyerang ke arah yang berbeda sambil mengayunkan pedangnya. Dalam waktu singkat belasan orang bertopeng langsung terbunuh dalam sekali teknik tersebut. Dia bukanlah manusia. Seru pasukan bertopeng histeris. Mereka yang baru melihat teknik ini akan beranggapan bahwa Jian Chen seperti membelah dirinya, namun kenyataannya tidak seperti itu. Nona Mei Li, Nyonya Yuan, pergilah sekarang. Aku akan menahan mereka semua untukmu. Jian Chen menyuruh rombongan Mei Li pergi ke celah yang baru Jian Chen buat. Saudara Jian, bagaimana denganmu? Nona Mei Li, Tuan Muda Jian sebelumnya berpesan agar Anda pergi dan meminta bantuan pada Ketua Qixia. Jelas pendekar yang bersama Jian Chen sebelumnya. Kakek, tapi bagaimana keadaan saudara Jian jika ditinggal sendiri? Nona, apa yang dikatakan dia benar. Jika kita terus di sini dan menontonnya bertarung justru akan membuat perhatiannya terbagi. Ucap pengawal Mei Li. Para pengawal yang melindungi Mei Li sebenarnya ingin melihat bagaimana Jian Chen dapat menggunakan teknik pedang klannya dengan sangat sempurna. Dia ingin mempertanyakan itu semua tetapi kondisi sekarang tidak memungkinkan. Sekarang yang terpenting adalah pergi dari kepungan musuhnya. Ibu, tanya Mei Li menunggu pendapat ibunya. Niu Yuan mengangguk. Walau dirinya terkejut dengan kemampuan Jian Chen yang tinggi, perkataan pengawalnya ada benarnya untuk meninggalkan lokasi ini. Jian Chen melihat rombongan Mei Li dan lainnya sudah bergerak di belakangnya. Dia menoleh kembali ke pasukan bertopeng sambil tersenyum lebar. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Pasukan bertopeng meneguk ludah. Namun ada sebagian lainnya yang masih percaya diri untuk melawan Jian Chen asalkan itu dengan jumlah. Nak, aku tahu kau mempunyai kemampuan yang hebat tetapi andai kami semua bergerak maju, kau akan terbunuh di sini. Kami akan menutup mata meski kau telah membunuh orang-orang kami selama kau pergi sekarang dan tak menghadang lagi. Jian Chen tersenyum sinis. Kalau begitu aku lebih baik membunuh kalian semua di sini agar identitasku sekarang tidak tersebar oleh kalangan kalian. Jian Chen tak menunggu lagi mereka berbicara saat salah satu di antaranya ada yang meminta bantuan pada yang lain. Di sisi yang sama, pasukan bertopeng juga langsung bergerak bersamaan mengepung Jian Chen dari berbagai sisi. Pasukan bertopeng tak membiarkan jeda Jian Chen menggunakan teknik pedang rembulannya, namun ternyata Jian Chen menggunakan teknik yang baru untuk mengalahkan pasukan mereka.
Setelah memegang pedang hampir 3 tahun ini, Jian Chen menemukan bahwa teknik pedang bisa dikombinasikan dengan teknik tendangan secara bersamaan. Dengan gabungan teknik tersebut, Jian Chen secara perlahan bisa sepadan dengan lawannya yang sedang mengepungnya. Gerakan pedang Jian Chen sangat lincah dan kejam, sedangkan ilmu tendangannya sangat kuat dan sulit ditebak. Tak membutuhkan waktu lama dirinya mengungguli lawannya. Meski satu melawan belasan orang, Jian Chen membuat lawan-lawannya di posisi terdesak. Yang belum like dan votenya, jangan lupa, ya. Mau 2 episode lebih per hari bisa kok, asal beri dukungan kalian juga. Gak apa-apa dalam bentuk like atau komentar juga. Itu sudah membuat saya bahagia. ****. Episode sebelumnya. Eps 68. Kudeta 4. Episode berikutnya. Eps 70. Kultivasi Dewa Cahaya. Eps 70. Kudeta V. Apa-apaan anak muda ini? Bagaimana bisa dia menggunakan teknik serumit ini secara bersamaan? Pasukan bertopeng mulai kewalahan meski mereka mengepung satu orang lawannya. Bukan hanya teknik pedang serta tendangannya yang lincah, tapi di sisi lain Jian Chen bisa menghindari serangan yang datang. Kelenturan tubuh Jian Chen terlihat sempurna. Gerakannya sangat halus membuat mereka yang melihat bisa berdecak kagum. Pasukan bertopeng bahkan sudah menggunakan senjata andalannya, tetapi lawannya masih bisa menghindar atau menangkisnya. Hal ini membuat mereka geram sekaligus frustasi. Mereka masih tidak percaya harus mengurusi anak muda dengan berkeroyok seperti ini, namun kenyataannya anak muda di depannya memang tak bisa dikalahkan hanya 1 lawan 1. Jian Chen terus melakukan perlawanan yang sengit. Di salah satu gerakannya dia tiba-tiba mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedangnya, membuatnya bercahaya emas lagi. Pasukan bertopeng yang mengerumuni segera tersadar dan buru-buru menjaga jarak, namun Jian Chen tak membiarkan itu terjadi. Ayunan pedang Jian Chen selanjutnya jadi lebih cepat yang seketika memotong tubuh lawannya menjadi 2. Pasukan bertopeng bernafas dingin. Mereka sudah menduga ketika mata pedang lawannya bercahaya maka ketajamannya meningkat beberapa kali lipat. Hanya saja mereka tidak menyangka ketajamannya bisa membelah tubuh manusia seperti ini. Hati-hati. Pedang di tangannya adalah pusaka tingkat tinggi. Seru salah satunya. Cahaya keemasan di pedang Jian Chen perlahan meredup kembali sebelum menghilang. Nafas Jian Chen sedikit memburu sesaat sebelum normal kembali. Jian Chen berusaha mungkin untuk tidak menggunakan elemen cahayanya. Karena menggunakan elemen secara terus-menerus bisa menguras banyak sekali tenaga dalamnya. Kenapa berhenti? Ayo lanjutkan, aku siap menghadapi kalian semua. Jian Chen tersenyum lebar. Pasukan bertopeng menjadi ketakutan melihat sebagian besar teman-temannya sudah terbunuh. Kini mereka memandang Jian Chen tidak lebih dari seorang monster. Tak lama kemudian banyak pasukan bertopeng lainnya yang bermunculan setelah diberi kabar kelompok lain untuk datang ke sini. Ketika sampai mereka mendapati sudah banyak jasad yang tergeletak di tanah, dengan di tengah-tengah jasad itu ada seorang anak muda berdiri tegap bersimpah darah. Pasukan bantuan bertopeng kemudian bertanya pada rekannya yang terlihat ketakutan. Apa yang terjadi pada kalian? Kenapa mereka terbunuh seperti ini? Tanyanya menunjuk banyak jasad pasukan bertopeng. Dia yang membunuhnya, kata orang yang ketakutan itu menunjuk Jian Chen dengan gemetaran. Pasukan bantuan bertopeng mengerutkan dahi. Jika bukan karena ketakutan rekannya, mungkin dia tidak percaya melihat anak muda di depannya yang membunuh teman-temannya semua. Pasukan bantuan bertopeng jadi ragu bercampur bimbang. Dia tidak langsung menyerang begitu saja, melainkan menunggu yang lainnya lagi. Di sisi lain Jian Chen juga tidak langsung maju.
Tubuhnya memang tidak terluka tetapi mentalnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lagi-lagi setelah membunuh hampir 100 orang lebih mentalnya kembali terasa goyah. Jian Chen berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri dan berulang kali bahwa dirinya akan baik-baik saja. Pasukan lainnya bermunculan lagi dan kali ini jumlahnya sudah puluhan orang. Salah satu dari mereka berteriak sambil menjelaskan situasinya yang terjadi. Tak lama semua pandangan pasukan bertopeng tertuju pada Jian Chen. Suara aba-aba kembali diteriakkan yang menyuruh agar mereka menyerang secara bersama-sama. Puluhan orang bertopeng loncat bersamaan sambil mengayunkan pedangnya. Jian Chen tersenyum tipis sebelum tiba-tiba kedua tepi bibirnya memunculkan uap putih. Teknik pedang bulan purnama. Kilatan bintang Pegasus. Teknik pedang ini ditunjukkan untuk bertahan sekaligus menyerang secara bersamaan. Ayunan pedang Jian Chen bergerak cepat menahan serangan di sekelilingnya sekaligus melukai yang berada di jangkauan pedangnya. Dengan teknik yang sama Jian Chen bergerak maju sambil memukul mundur kepungan tersebut. Dia tidak membunuh dengan teknik ini tetapi membuat lawannya terluka serius. Jian Chen akhirnya lolos dari kepungan musuhnya namun itu tidak membuat dirinya berhenti menyerang. Jian Chen kembali menggunakan teknik rembulan lainnya dan kali ini bertujuan untuk membunuh mereka semua. Serangan pedang Jian Chen menjadi ganas dan mematikan. Ayunan pedangnya terarah pada bagian vital lawannya membuat yang mengenainya langsung terbunuh seketika. Korban-korban terus berjatuhan seiring berjalannya pertarungan. Di sisi lain pasukan bertopeng masih belum menyadari rekan-rekannya sudah terbunuh karena mereka terlalu memfokuskan untuk mengeroyok Jian Chen. Siapa anak muda itu? Mengapa ada seseorang yang berdarah dingin di sini? Tanpa Jian Chen sadari, Liu Yanxi yang sedang bertarung dengan Niu Zhen sudah melihat aksinya yang membunuh puluhan orang pasukannya. Gumaman itu segera menarik perhatian Niu Zuan, Liu Kai, bahkan Niu Zhen sekalipun. Niu Zhen melompat mundur setelah bertukar serangan sebelum melihat ke arah yang dimaksud. Nafas Niu Zhen tertahan saat Jian Chen berada di tengah jasad yang tergeletak. Yang membuatnya terkejut adalah pakaian Jian Chen sudah tertutup oleh kentalnya darah. Keterkejutan Niu Zhen belum berhenti di sana. Saat dia menyadari irama pedang Jian Chen dia langsung menyadarinya. Tidak mungkin. Bagaimana saudara Jian ini bisa menggunakan teknik pedang klanku? Di sisi yang bersebelahan, Niu Zuan juga tak kalah terkejutnya apalagi ketika mengenal wajah Jian Chen. Anak itu, kenapa dia ada di sini? Niu Zuan pernah melihat Jian Chen di ruang tamu bersama Miu Lin sebelumnya. Saat itu dia tidak memperhatikan Jian Chen karena menganggap sebagai anak remaja biasa. Aku tidak menduga akan bertemu seseorang yang terlahir untuk membunuh di sini. Oh, lihat, wajahnya bahkan tidak bergeming setelah membunuh secara sadis seperti itu. Dia seolah menganggapnya angin lalu. Liu Kai bereaksi berbeda. Dia justru tertawa sekaligus tertarik dengan karakter unik Jian Chen. Biasanya orang seperti Jian Chen hanya ditemukan seorang penjahat yang sadis dan tidak untuk anak remaja sepertinya. Beberapa detik berlalu pasukan bertopeng yang mengepung Jian Chen mulai berkurang secara drastis. Mereka ingin kabur saat menyadarinya tetapi Jian Chen tak berniat membiarkannya. Kini Jian Chen berubah menjadi predator dan melahap siapa yang di depannya. Jian Chen awalnya berniat membunuh semua lawan yang mengepung sebelumnya namun rencana itu gagal saat tiba-tiba Jian Chen diserang sosok bertopeng yang berada di alam kehidupan. Jian Chen buru-buru menangkis serangan dadakan itu tetapi dirinya tetap terpukul mundur belasan langkah. Anak muda, aku tak biarkan kau membunuh anggota kami sesukamu. Pendekar bertopeng itu berbeda dengan pasukan bertopeng lainnya. Bahkan tingkat kultivasinya berada di atas Jian Chen yaitu alam kehidupan tahap 3.
Pendekar bertopeng itu memandang Jian Chen penuh kebencian. Melihat rekan-rekannya terbunuh begitu saja di depannya membuatnya ingin mencabik-cabik anak muda tersebut. Jian Chen tersenyum tipis sebelum bergerak menyerang pendekar topeng itu. Pendekar bertopeng awalnya mengira Jian Chen akan ketakutan saat ada keberadaan dirinya, namun ternyata Jian Chen masih berani menyerang musuhnya. Pendekar bertopeng segera mengangkat pedangnya dan beradu jurus dengan Jian Chen. Mulanya kecepatan pedang keduanya sama, namun di satu titik gerakan pedang Jian Chen berubah digabungkan dengan tendangan. Pedang yang menahan tendangan Jian Chen membuat tangannya terasa sakit, sementara gerakan pedang Jian Chen membuat tubuhnya tergores banyak luka. Pendekar bertopeng buru-buru melompat mundur sebelum pedang Jian Chen melukainya lebih dalam. Dia yang awalnya ingin membunuh Jian Chen kini berubah haluan menjadi dirinya yang akan terbunuh. Episode sebelumnya, Eps 69, Kudeta V. Episode berikutnya, Eps 71, Kudeta 7.